Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil analisis SWOT berkaitan dengan aplikasi TikTok yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun dalam penjelasan presentasi analisis SWOT ini akan dijelaskan oleh dua rekan saya. Yang pertama atas nama saudari Tivirato dan yang kedua atas nama saudara Laisman. Pembagian materi telah kami bagikan. Jadi untuk bagian strength dan weakness itu akan dijelaskan oleh Tivirato, dan berkaitan dengan opportunities and threats itu akan dijelaskan oleh Lexman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan penjelasan dari rekan-rekan saya. Ya, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini kita akan membahas tentang analisis SWOT pada aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran. Poin yang pertama bisa kita lihat yaitu bagian 1, kekuatan. Dalam kekuatan ini terdapat 4 poin. Yang pertama, konten yang menarik dan interaktif. Jadi aplikasi TikTok ini bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran untuk menyampaikan informasi yang lebih menarik dengan cara visual dan interaktif, sehingga si peserta didik ataupun orang lain lebih dia tertarik untuk menyimak apa yang disampaikan tersebut. Terus yang kedua, fleksibilitas format konten. Jadi TikTok ini memungkinkan pembuatan konten pembelajaran dalam berbagai format seperti misalkan video singkat, penjelasan konsep, ataupun infografis lainnya. Jadi ini bisa memudahkan guru ataupun tenaga pendidik dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan dengan cara inovatif atau bervariasi. Yang ketiga, aksesibilitas global. Jadi TikTok ini memiliki jangkauan yang sangat luas di seluruh dunia, sehingga memungkinkan materi pembelajaran dapat diakses dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga usia tua di seluruh dunia, sehingga untuk konten pendidikan tersebar sangat luas. Ya, jadi poin yang keempat, kemudahan pembuatan konten. Jadi di TikTok ini dia menyediakan berbagai alat editing yang sederhana namun efektif, sehingga orang awam yang tidak berbakat untuk membuat konten sangat terbantu dengan aplikasi TikTok ini. Terus termasuk guru dan pelajar untuk membuat konten pembelajaran tanpa memerlukan keahlian apapun seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ini sangat membantu bagi pemula yang ingin membuat konten. Ya, jadi yang kedua ini kelemahan. Kalau yang pertama kekuatan, yang kedua ini kelemahan. Ya, jadi di dalam aplikasi TikTok itu terdapat 4 kelemahannya seperti yang kekuatan tadi. Yang pertama itu yang mana durasi TikTok ini sangat pendek. Biasanya maksimum dalam satu video TikTok itu berdurasi sekitar 60 detik, sehingga penyampaian materinya tidak secara mendalam atau konteksnya kurang dapat atau kurang bisa dipahami. Terus yang kedua, konten yang cepat berlalu, yang mana sifat algoritma TikTok yang menyampaikan konten secara cepat dapat menyebabkan informasi edukatif dengan mudah bergeser oleh konten yang lebih menghibur ataupun viral, sehingga pembelajaran tidak terlalu fokus. Maksudnya di sini, konten yang cepat berlalu itu ketika kita nonton suatu konten pembelajaran, tiba-tiba tidak sengaja dia terupdate ulang ke konten yang lagi viral atau apapun pembahasan yang lagi viral, biarpun tidak berkaitan dengan pendidikan. Yang keempat, kualitas konten tidak terstandarisasi, yang mana tidak semua konten TikTok memiliki standar edukasi yang baik. Jadi kita sebagai siswa mungkin mengakses konten yang tidak akurat atau kurang relevan untuk pembelajaran, sehingga kita wajib memilih konten tersebut. Ketiga, peluang pembelajaran microlearning dengan format video pendek. TikTok cocok untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam bentuk microlearning, di mana informasi dibagi dalam bagian-bagian kecil yang mempermudahkan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, penggunaan dalam pendidikan formal dan informal. TikTok bisa digunakan sebagai alat membantu pengajaran di sekolah atau sebagai pembelajaran informal di luar sekolah.
memperluas akses-akses bagi siswa-siswa yang kurang ditelayani di sistem formal. Yang ketiga, kolaborasi dengan pendidikan atau institusi. TikTok dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, sekolah, universitas untuk mengembangkan video kreatif lebih terarah, lebih berkualitas, lebih bermanfaat bagi siswa untuk menjangkau sistem pembelajaran yang luas dan terjangkau. Yang keempat, penggunaan oleh guru sebagai alat pembelajaran yang kreatif. Guru dapat memanfaatkan TikTok sebagai media pembelajaran yang dimana guru bisa membuat video-video pendek yang lebih menarik untuk siswa itu lebih kreatif dalam belajar mengajar, dan siswa dapat mengerti apa yang guru sampaikan lewat video-video yang telah disiapkan oleh guru. Menyangkapi hal yang telah saya sampaikan, bahwa ternyata TikTok juga memiliki ancaman yang sangat besar dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu konten yang tidak sesuai. Artinya bahwa banyak konten-konten yang ada di TikTok itu tidak sesuai, di mana TikTok itu bisa mempengaruhi, video-video itu bisa mempengaruhi perkembangan anak dalam sistem pembelajaran, sehingga anak-anak yang menonton video-video yang tidak sesuai, maka tentunya proses pembelajaran anak itu dapat terganggu dalam menggunakan aplikasi TikTok. Yang kedua, masalah privasi dan keamanan. TikTok pernah menjadi sorotan yang terkait dengan privasi dan keamanan, terutama pada penggunaan muda. Hal ini dapat menjadi perhatian jika TikTok digunakan sebagai akses dalam pembelajaran. Yang ketiga, persaingan dari platform pembelajaran lain. TikTok harus bersaing dengan platform lain yang secara khusus dirancang untuk pendidikan seperti YouTube, Classroom, atau aplikasi pendidikan khusus yang lebih berfokus pada kualitas dan dalam menjelaskan materi. Yang keempat, kecanduan teknologi. Hal ini yang menjadi satu kendala yang harus siswa-siswa hadapi, yaitu penggunaan teknologi sebagai aplikasi seperti TikTok dapat memicu kecanduan teknologi yang dapat mempengaruhi anak dalam proses belajar mengajar, di mana kesehatan mental anak terganggu dan juga kebiasaan belajar anak juga terganggu. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan berkaitan dengan analisis SWOT aplikasi TikTok dalam proses pembelajaran. Adapun yang menjadi kesimpulan dari beberapa penjelasan dari rekan saya, yaitu TikTok memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, terutama dalam pembelajaran berbasis video pendek yang interaktif dan menyenangkan. Namun, untuk memaksimalkan potensinya perlu perhatian dan pengawasan konten, panduan yang tepat bagi siswa, serta kolaborasi yang lebih baik dengan institusi pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan video dari kami. Sampai jumpa pada tugas video berikutnya.